Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan proyek kita yang sebelumnya itu adalah bagaimana cara mengganti password. Nah, di sini saya akan klarifikasi bahwasannya ada kesalahan ya. Untuk activity-nya di sini harusnya adalah change password ya, tapi bukan reset password gitu. Reset password itu untuk ketika kita lupa passwordnya. Jadi untuk yang kemarin itu adalah untuk ganti password. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membuat sebuah activity untuk ganti password, reset password gitu. Nah, jadi reset password itu adanya di sini. Jadi ketika kita lupa password di sini, ketika kita klik ini nanti dia akan menampilkan ke halaman untuk reset passwordnya. Jadi langsung saja. Untuk pertama-tama kita bisa buat sebuah activity baru. Klik kanan, kemudian klik new, kita pilih activity, kemudian yang empty activity, kemudian di sini kita kasih lupa password ya. Karena sebelumnya kita telah menggunakan reset password, jadi di sini ada lupa password activity gitu. Kemudian kita klik finish. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman. Masih build Gradle. Oke. Masih build Gradle. Nah. Oke, sudah kelar. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke activity ini, login ya, activity login. Kita lihat untuk tulisan lupa password ini ID-nya adalah apa gitu. Lupa password ini ID-nya adalah forgot_password gitu. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah memanggil forgot password ini dan mengintent ke lupa password activity. Jadi kita masuk dulu ke login activity, kita bisa panggil ya untuk kita bisa panggil. Nah, sini kita bisa panggil binding forgot password. Oke, set on click listener. Kemudian di sini kita bisa panggil start activity intent this forgot password, bukan forgot ya, tetapi adalah lupa password. Di sini lupa password activity. Oke, kemudian kita bisa kill activity sebelumnya dengan finish. Nah, ini kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita bisa buat layoutnya di lupa password XML ini, activity underscore lupa password. Nah, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan dari layout sebelumnya. Kita bisa menggunakan yang ini ya, yang reset password ini. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kita copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Nah, kemudian di lupa password ini kita Ctrl A, Ctrl V ya. Kemudian kita hapus satu card view yang paling bawah. Kita hapus card view-nya yang ini. Nah, sini kita hapus, kita nggak perlu ini. Kemudian untuk konteksnya ini kita ganti ya, yang reset password menjadi lupa password activity. Kemudian di sini cdv underscore lupa underscore password. Nah, kemudian untuk visibility-nya kita hapus biar dia tampil. Nah, di sini kita ganti untuk text view-nya untuk password lama. Di sini masukkan email ya, email Anda gitu. Kemudian di sini edt underscore email. Oke. Nah, di sini kita ganti untuk hint-nya. Oh, di sini teks ya. Teks aja, tipenya
Untuk ini adalah email. Nah, di sini kirim verifikasi. Oke, kirim kode verifikasi. URL verifikasi. Oke, selanjutnya di sini adalah btn underscore lupa underscore password. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke lupa password activity. Nah, seperti biasa di sini kita kasih jadikan binding dulu ya. Private initvar binding. Oke, kita cari activity lupa password binding, kemudian di sini kita tambahkan binding sama dengan activity lupa password binding .inflate, di dalamnya adalah layout inflater. Kemudian untuk set content layoutnya kita ganti ke binding.root. Nah, seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa kita panggil juga untuk let initvar untuk si out, airbase out. Oke. Selanjutnya kemudian di sini kita bisa panggil untuk binding button lupa passwordnya, lupa password. Kemudian di sini set on click listener. Kemudian di dalamnya kita bisa buat variabel untuk email sama dengan binding. Nah, di sini edt email to string. Kemudian di sini kita bisa buat variabel lagi untuk file untuk edt email sama dengan binding dot edt email. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa kasih pengkondisian if email is empty. Nah, kita kasih pesan edt email error. Nah, edt email ini aslinya binding.email ya, biar cepat jadi disingkat, jadi dijadikan variable public untuk si button binding ya. edt email underscore .error, email tidak boleh kosong, mungkin terus dikasih request focus biar muncul di kolomnya. Kemudian selanjutnya kita kasih untuk validasi kalau emailnya nggak sama ya, emailnya nggak ada add gitu, email pattern. Oke, saya lupa ini tanda seru pattern titik email. Oh, salah ya, di sini bukan pattern tapi ada s-nya, jangan lupa. Pattern titik email address titik matcher email dot matches. Oke. Kemudian di sini, nah di sini ketika emailnya itu nggak ada add-nya gitu, nanti dia akan muncul error masukkan email yang valid. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sekarang kita bisa langsung mengirimkan kode atau URL untuk reset passwordnya. Oke, kemudian kita bisa panggil firebase out get instant. Kemudian di sini send password reset email. Oke, di sini kita panggil emailnya. Oke, kemudian add complete listener. Nah, di sini kita kasih pengkondisian if it is successful. Nah, dia akan menampilkan sebuah pesan. Pesannya adalah edt email dia akan menampilkan sebuah toast ya, toast saja. Kita buat toast. Untuk toastnya di sini kita pakai this.
Kemudian untuk teksnya adalah reset password URL berhasil dikirim. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuatnya dia pindah atau dia langsung balik ke halaman login. Nah, di sini kita bisa panggil start activity intent. Kita panggil intent, terus this kita balikin ke login activity, kemudian kita finish ya. Finish. Kemudian di sini untuk if pasti ada else. Nah, sini kasih else. Kemudian di sini kita buat pesan error yang dimana kalau misalkan ada error itu misalkan ada masalah dari Firebase-nya, dia akan ditampilkan di kolom emailnya. Jadi kita bisa panggil edit email error. Oke. Atau di sini kita bisa panggil untuk bawaannya ya. Oke. It exception.message. Kemudian di sini edit email untuk request focus. Kemudian seperti itu ya. Seperti ini aja. Oh, atau enggak kita bisa return ya. Return at complete listener. Oke, sampai sini kita akan coba ya. Kita akan coba running. Apakah reset passwordnya berhasil atau tidak. Nanti untuk URL passwordnya akan dikirimkan ke email yang kita masukkan, email yang telah terdaftar, terus kita masukkan ke dalam formnya, ke dalam edit text-nya. Oke, tunggu sebentar, masih proses. Oke, loading. Karena banyak aplikasi yang berjalan jadi agak nge-lag ya. Soalnya di sini saya sambil render video. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita klik lupa password. Dia harusnya pindah ke halaman reset passwordnya. Nah, di sini masukkan email Anda. Nah, kita masukkan untuk email saya. Coba ya, kita masukkan em.rival. Nah, kita masukkan yang salah dulu. @gmail. Coba ya, gmail.com. Nah, kita kirim URL verifikasi. Nah, pesannya, nah, there is no user record. Nah, berarti ini ada usernya nggak terdaftar. Kita coba yang terdaftar @gmail.com. Kemudian kita klik URL, kirim URL verifikasi. Jika benar, dia akan langsung ke halaman login. Oke, reset password URL berhasil dikirim. Kemudian kita akan coba cek di email. Oke, kita akan coba cek email di sini. Oke. Nah, kita refresh. Nah, di sini muncul ya email no reply reset your password project. Nah, ketika kita klik URL-nya, nanti dia akan diarahkan untuk memasukkan password baru. Nah, kita akan masukkan password baru. Password lamanya adalah 654321. Kita akan masukkan password baru 123456. Kemudian kita klik save. Oke, di sini you can now sync with new password. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke sini menggunakan password yang baru. Di sini coba em.rival282@gmail.com. Kemudian 123456. Kemudian kita klik login. Oke, berhasil login. Jadi cukup mudah ya untuk ininya. Untuk membuat reset password itu. Yang kemarin itu adalah ganti password ya. Yang sekarang adalah reset password ketika kita lupa password. Untuk yang kemarin adalah ketika kita ingat password dan kita akan mengganti passwordnya. Nah, di sini ada yang mengganjal ya. Di sini layoutnya ketimpa.
Nah, di sini kita akan buat buttonnya ini berdampingan atau bersampingan di sini, verifikasi email dan ganti password. Nah, sekarang kita bisa masuk ke fragment user. Kita minimize dulu ya. Kemudian di sini kita bisa buat sini kita buat linear layout. Oke, linear layout. Kemudian untuk width-nya pakai match parent, wrap-nya ke height-nya wrap content. Kita tutup dulu. Nah, di sini untuk orientation-nya jangan lupa kita pakai horizontal ya, agar dia ke samping karena kita akan membuat buttonnya ke samping. Kemudian kita cut button ini ke dalam linear layout. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita akan jadikan untuk match parent, width-nya kita pakai wrap content. Wrap content yang ini juga wrap content ya guys. Wrap content, kemudian kita kasih width di sini. Width-nya adalah 1. Kemudian yang ini juga width-nya adalah 1. Oke. Width-nya adalah 1 dp ya. Jangan lupa dp, di sini adalah 1 dp. dp. Oke, di sini nggak full ya. Nah, sini nggak full, kita biar full. Untuk kita rapihin dulu ya. Kita rapihin dulu. Aduh, sorry. Rapihin dulu. Untuk height-nya kita bisa kasih 100, coba ya. Kita 100 dp. Terlalu besar. Di sini atau enggak? Ini bener ya, wrap content. Nah, di sini kasih width-nya itu 2 ya. Coba kasih 2. Ini juga kasih 2. Wah, ternyata belum ya, belum bisa. Dia biar ke samping 2 gimana sih? Width-nya 1 apa 2? Ki. Buttonnya nyamping 2 gini. Width kasih weight 1. Hah? Weight kasih weight 1. Width kan? Weight. Weight-nya berapa? Weight 1 masing-masing 1. Width-nya? Width-nya bebas, kalau enggak 0% aja. Weight ya, pakainya weight. Emang pakainya weight. Weight kasih 1. Waduh guys, ini masih nge-record ternyata guys. Jadi kita kasih weight ya. Coba weight. Lewat weight-nya 1. Nah, yang bawahnya juga weight-nya 1. Nah, jadi dia bersampingan. Untuk sini kita bisa kasih margin right. Kita kasih 5 dp ya. Nah, agar ada jarak. Jadi seperti ini. Oke, sudah selesai. Oke, cukup simpel untuk reset password. Kita tinggal membuat activity baru reset password, kemudian kita buat layout di ini activity lupa password ini. Cukup simpel, kita bisa copy dari dari layout sebelumnya. Kemudian kita bisa setting di lupa password activity. Cukup tinggal validasi atau empty ketika passwordnya emailnya kosong. Nah, dia akan menampilkan email tidak boleh kosong. Kemudian untuk ketika email yang dimasukkan adalah ngasal atau nggak ada add-nya, dia akan muncul pesan masukkan email yang valid. Kemudian di sini kita cek apakah emailnya terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, dia akan langsung go to ke login activity. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.